Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua bisa sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini menyambung dengan topik-topik yang sebelumnya. Saya ingin membantu seorang ibu yang bertanya kepada saya melalui DM Instagram. Pertanyaannya apa dan apa solusi yang ingin saya berikan kepada ibu ini, kita akan simak bersama-sama. Namun, seperti biasa, sebelum melanjutkan materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya tetap stay tune di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya, dan kalau misalnya Anda sudah rajin menyimak materi-materi kami, jangan lupa dipelajari, dan jangan lupa juga di-share kepada teman-temannya. Karena mungkin saja ada banyak orang yang belum mendapatkan materi tersebut dan mereka kebetulan butuh yang namanya informasinya. Karena ilmu itu jangan disimpan saja. Kalau misalnya kita tidak sedang membutuhkannya, minimal kita membagikan kepada orang lain. Yuk kita bahas pertama-tama. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan DM saya di Instagram @ronitamba. Nanti di sana kalau bertanya, kalau boleh itu yang komplit. Misalnya berat badannya, si bayi, juga usianya, keluhannya apa saja gejalanya, dan apa saja mungkin solusi-solusi yang sudah diberikan. Nanti akan saya coba memberikan analisa, dan apabila pertanyaan Anda terpilih mewakili pertanyaan banyak orang, maka akan saya buatkan materi di YouTube. Yuk kita mulai. Pertanyaan seorang ibu. Jadi kira-kira pertanyaannya demikian. Bayinya usia 8 bulan. Saat bayi usianya masih di bawah 6 bulan. Artinya idealnya harusnya sih ASI eksklusif. Entah mungkin karena lain hal itu, bayinya tidak mendapatkan ASI. Jadi diberikan susu formula. Nah, pada saat itu bayinya divonis mengalami yang namanya alergi protein susu sapi. Sehingga susu formulanya direkomendasikan diberikan susu PHP. Kalau PHP itu adalah susu parsial hidrolisa protein. Jadi susu yang terhidrolisa proteinnya sebagian. Saat ini usia kan sudah 8 bulan, harusnya sudah masuk pada MPASI. Saat MPASI ini, bagaimana pemberian MPASI-nya? Apakah ada pantangannya? Dan bagaimana dengan protein lain? Apakah juga harus dipantang? Nah, ini pertanyaan ibu tersebut. Akan saya mulai kaji satu persatu bagaimana kita mengenal apakah memang dia alergi, atau misalnya adakah intoleran, atau hanya persepsi saja. Nah, ini harus benar-benar diketahui oleh orang tua tersebut. Jangan sampai kita asal mengatakan, oh ini alergi protein susu sapi, karena satu gejala yang tidak konsisten. Nah, bahasan pertama yang ingin saya berikan adalah benarkah bayi ini mengalami yang namanya alergi? Alergi itu adalah suatu gejala yang apabila kena dengan pemicu atau alergen, maka akan mengalami gejala yang sama. Saya ulang lagi, misalnya ketika kena protein A, gejalanya B. Maka apabila protein A tersebut di stop pemberiannya, maka harusnya gejala B-nya akan hilang dengan sendirinya. Apabila di kemudian hari ini, yang protein A diberikan lagi secara berulang, maka kalau bayi tersebut mengalami alergi, maka otomatis gejala B tadi akan muncul. Kalau misalnya munculnya hanya satu kali, di stop, lalu berikutnya diulang dan tidak muncul gejala yang sama, tentunya itu bukanlah alergi. Jadi ada konsisten gejala yang sama dengan pemicu yang sama. Jadi ini saya warning ya, saya berikan pengetahuan pada ibu-ibu, jangan terlalu gampang memvonis bayi kita atau anak kita mengalami suatu alergi makanan.
Karena takutnya apabila kita alergi A, B, C, itu ya kita persepsikan, maka otomatis dampaknya adalah aspek kecukupan nutrisi bayi kita. Apalagi misalnya itu menyangkut protein hewani. Yang namanya protein hewani sangat banyak manfaatnya. Pertumbuhan sel, hormonal, tinggi badan, sistem imun, dan sebagainya. Kalau misalnya kita banyak memantang anak tidak boleh makan A, B, C, dan sebagainya itu, khawatirnya asupan atau pemasukan nutrisi khususnya protein ini tidak akan terpenuhi. Maka dampaknya akan panjang. Itu bahasan yang pertama. Apa saja sih gejala apabila kita mengatakan bayi kita mengalami alergi protein susu sapi? Yuk kita coba lihat. Ada gejala ringan, sedang, dan ada juga gejala yang berat. Gejala yang ringan, sedang ini ada banyak ya. Tentunya apabila Bapak Ibu tidak pasti, silahkan konsultasi ke dokter untuk memastikannya. Gejalanya misalnya nih, regurgitasi berulang. Misalnya gumoh berulang bayinya, muntah, diare, konstipasi atau sembelit, terdapat darah pada tinja. Biasanya itu darahnya bisa yang nyata maupun darah samar. Gejala yang lain adalah anemia, defisiensi zat besi. Ada juga dermatitis atopi atau kemerah-merahan pada pipi atau wajah gitu ya. Angioedema atau bengkak, urtikaria, misalnya merah dan juga gatal-gatal. Ada juga pilek, batuk kronik, dan mengi yang berulang. Mengi itu batuk yang napasnya bunyi ya, nyik-nyik gitu biasanya ya. Atau kolik persisten. Kolik itu adalah bayi mengalami yang namanya ketidaknyamanan dalam perut, sehingga diasumsikan bayinya sakit. Misalnya bayinya yang nangis terus-menerus, atau kalau yang gejala ringan dia tuh pengen netet terus. Padahal sebenarnya bayinya mengalami yang namanya kolik. Kolik ini bersifat persisten, yaitu di mana berlangsung lebih dari 3 jam per hari, 3 hari per minggu, selama lebih dari 3 minggu. Jadi ini merupakan gejala ringan sedang. Bagaimana dengan gejala yang berat? Ini harus kita perhatikan ya. Gejala yang berat misalnya terjadi gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu berat badannya tidak naik optimal setiap bulannya, bahkan cenderung stuck ataupun bisa saja dia turun berat badannya ya. Gagal tumbuh ini terjadi karena apa? Karena diare yang berulang atau gumoh yang berulang, yang disebut dengan regurgitasi tadi. Gejala yang berikutnya adalah anemia defisiensi besi karena kehilangan darah. Yang namanya tadi alergi itu kan bisa membuat yang namanya inflamasi pada saluran pencernaannya. Nah ini apabila terjadi terus-menerus mengakibatkan bayi tersebut mengalami namanya anemia. Ya, ada lagi yang namanya protein losing enteropati. Ada lagi dermatitis atopik yang berat itu ya, jadi merahnya sangat banyak dan cenderung akan membuat bayi cenderung rewel, cenderung garuk-garuk, dan kasihan sih melihat kalau misalnya bayi kita mengalami namanya dermatitis atopi. Ada lagi laringoedema akut atau obstruksi bronkus dengan kesulitan bernapas. Ini adalah gejala yang berat dan jarang terjadi sih ya. Dan adanya shock anafilaktik ya, tiba-tiba anaknya anfal atau jatuh, pingsan segala macam. Ini merupakan gejala yang berat. Jadi ini harus kita perhatikan bersama, apakah memang anak kita mengalami alergi. Kalau misalnya bayi kita divonis mengalami yang namanya alergi protein susu sapi, kita coba cek tata laksana alergi susu sapi menurut literatur dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2014. Itu tata laksananya adalah, ayo kembali relaktasi, kembali menyusui si bayinya. Karena kalau misalnya ASI, tentunya resiko alerginya sangat minimal. Kalaupun dia alergi, biasanya karena protein susu sapi yang dikonsumsi oleh si ibunya. Kalau misalnya oleh satu dan lain hal tidak bisa menyusui, maka diberikan formula. Tapi formulanya, ini yang diberikan kalau misalnya gejala ringan sedang, itu adalah diberikan ekstensif hidrolisa formula. Ekstensif atau total hidrolisa
formula. Yang gejala berat itu diberikan lebih kecil lagi dia proteinnya, yaitu asam amino, ya lebih kecil ya protein susu sapinya. Kalau misalnya saya urutkan ya, protein susu sapi itu berat molekulnya itu besar, maka akan dipotong-potong menjadi parsial hidrolisa protein, dipotong lebih kecil lagi menjadi total hidrolisa protein atau ekstensif hidrolisa protein, dan lebih kecil lagi adalah asam amino. Coba kita cek di sini, tidak ada tata laksana dengan pemberian parsial hidrolisa protein. Sebenarnya kalau misalnya ibu tadi mengatakan bisa diberikan PHP atau parsial hidrolisa protein, berarti sebenarnya diagnosa si bayinya mengalami alergi protein susu sapi diragukan. Karena PHP itu atau susu PHP harusnya diberikan bukan sebagai terapi, tapi sebagai pencegahan. Yang namanya pencegahan berarti gejalanya belum muncul. Kalau sudah gejalanya muncul, entah itu ringan, sedang, maupun berat, bukan PHP solusinya. Kalau ringan sedang, lihat, solusinya adalah ekstensif atau total hidrolisa protein, sedangkan gejala yang berat itu diberikan asam amino. Jadi, saya ragukan bayi ibu ini mengalami yang namanya alergi protein susu sapi. Pembuktian lebih lanjut, saya ingin mengeksplorasi pada ibunya. Apakah bayi tersebut, ini kan sudah 8 bulan, berarti sudah 2 bulan mengalami yang namanya pemberian MPASI. Apakah selama 2 bulan ini tidak pernah diberikan biskuit? Dijawab sudah pernah. Saya kemudian bertanya kepada ibunya, kira-kira ada nggak Bu biskuit yang tidak ada komposisi susunya? Nah, dari sini ketahuan bahwa sebenarnya hampir semua biskuit kan komposisinya ada susunya. Nah, kalau misalnya diberikan biskuitnya tidak terjadi atau tidak menunjukkan gejala alergi, berarti ini memperkuat bahwa bayi tersebut tidak mengalami yang namanya alergi protein susu sapi. Namun baiklah, jika misalnya memang ngotot alergi, oke lah kita katakan bayi tersebut mengalami namanya alergi protein susu sapi. Bagaimana solusinya? Kalau misalnya dia bisa ASI, yuk kita relaksasi. Karena ini adalah cara yang sebenarnya paling efektif daripada pengobatan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai MPASI usia 6 bulan, maka tetap nutrisi utamanya didapatkan dari susu. Akan tetapi memang makanan padat mulai dikenalkan. Nah, makanan padatnya bagaimana cara mengenalkannya? Yang pertama, tetap disarankan adalah pemberian makanan padat buatan sendiri atau yang disebut dengan homemade, dengan menghindari yang namanya susu, ya, susu dari protein susu sapi dan juga produk turunannya, misalnya keju dan lain sebagainya itu ya, biskuit-biskuit juga mengandung susu. Yang berikutnya, pilihlah makanan padat buatan pabrikan yang hipoalergenik. Nah, baca kemasannya. Bila menggunakan makanan olahan atau siap pakai, berhati-hati baca labelnya. Jangan sampai kita abai memberikan sesuatu produk makanan yang ada susunya. Nanti si bayi tersebut akan alerginya kambuh, gitu ya. Apabila secara terus-menerus bertambah usianya si bayi, maka tetap kita lakukan upaya untuk mengetahui apakah seorang anak sudah toleran. Artinya, bayi itu tidak seterusnya mengalami namanya alergi protein susu sapi. Kalau misalnya usia 9 bulan, coba dikenalkan pemberian bahan makanan yang mengandung protein susu sapi tadi. Apakah gejalanya sudah hilang atau belum? Kalau sudah hilang, berarti sudah boleh diberikan makanan-makanan yang mengandung protein susu sapi. Kalau misalnya masih ada gejala yang muncul, maka kita coba stop lagi, kita akan ulang lagi 3 atau 6 bulan berikutnya, ya. Bila makanan padat sudah cukup memberikan kalori,
maka susu tidak lagi menjadi sumber gizi utama. Artinya, setelah bayi itu usianya di atas tahun, kan 70% sudah dari makan. Susu itu kan 30%. Kalau sudah 2 tahun, 100% itu kebutuhan nutrisi si bayi harusnya sudah terpenuhi dari makanannya, sehingga boleh kita berikan tanpa susu. Jadi pemberian susu dan jenisnya disesuaikan dengan diagnosa paling akhir, apakah masih alergi atau sudah toleran. Coba kita lihat di sini. Saya tadi mengatakan bahwa yang namanya alergi protein susu sapi tidak berlangsung terus-menerus sampai bayi itu, sampai dia usia remaja atau dewasa. Ada masa bayi itu mengalami toleran. Kenapa bisa toleran? Karena memang sistem imunnya, karena memang saluran pencernaannya itu sudah cukup berkembang untuk membuat suasana itu antara yang pro alergi dan yang anti alergi itu menjadi seimbang. Coba kita lihat pada tahun pertama. Pada tahun pertama sebenarnya itu 50-50 ya. Artinya anak atau bayi yang mengalami alergi protein susu sapi itu sudah separuhnya toleran. Pada tahun kedua 60-75% sudah toleran. Artinya tinggal 1/4 dan 2/3 anak yang masih alergi gitu ya. Nah, kalau sudah tahun ketiga nih, hampir 90% atau dapat dikatakan itu ya, alergi protein susu sapi tahun ketiga harusnya sudah tidak ada lagi. Jadi jangan terus-menerus memantang namanya protein susu sapi atau produk turunannya pada anak kita. Kasihan juga karena ketidaktahuan kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang MPASI pada bayi yang mengalami alergi protein susu sapi. Kalau misalnya bayinya itu tegak diagnosanya alergi protein susu sapi, berarti protein yang lain boleh diberikan. Jangan semuanya dipantang. Kasihan, seperti yang saya bilang tadi, nanti kecukupan protein hewaninya tidak akan maksimal dengan dampaknya macam-macam. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.